SMK itu 41 ruang itu punya 7 lab, Pak. Sekarang ditambahin lagi 1. Sekarang aja lagi. Kemungkinan ya ke depan nggak mungkin nggak, Pak, kepala sekolah saya itu. Oh gitu ya. Hampir semua ruangan nanti dikasih gitu ya. Alhamdulillah. Oh, nanti lah diusahakan, gitu Pak. Ya. Selamat siang pemirsa, bersama saya di Jago TV. Kali ini episode yang ke-10. Saya mendatangkan Waka Kurikulum yang nanti akan menjelaskan tentang pokok-pokok pembelajaran di SMK. Karena SMK adalah sekolah yang tentu core bisnisnya adalah di pembelajaran. Bagaimana pembelajaran yang diterapkan di sekolah? Maka Waka Kurikulum yang akan menyampaikan keterangannya. Bersama saya Bu Sukesi. Selamat siang Bu Sukesi. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Bu Sukesi, terkait dengan proses pembelajaran di SMK mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di SMK itu? Oke. Sedikit cerita kalau di SMK Negeri Jatirogo tepatnya. SMK Negeri Jatirogo ini pakai 2 kurikulum, Pak. 2 kurikulum ya? Ya, karena kita mengikuti kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama itu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Oh ya, yang terbaru kurikulum Merdeka. Kemarin alhamdulillah SMK Negeri Jatirogo berhasil ikut PK, kemudian akhirnya mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ini sudah jalan tahun kedua. Jadi tahun kedua. Kelas 10, 11 ngikut kurikulum Merdeka, yang kelas 12 sama kelas 13 karena kita punya kelas 13, Pak. Yang jurusan GP 4 tahun, jadi kita punya kelas 13. Itu juga masih kurikulum K13. Kita tetap menyelesaikan yang 13. Yang kurikulum Merdeka kelas 10 sama kelas 11. Kelas 11 pakai kurikulum Merdeka. Ini kan berarti ada 2 kurikulum yang berlaku di sekolah. K13 sama kurikulum Merdeka itu pokok perbedaannya di bagian apa sih? Kenapa kok setiap tahun itu ganti aja kurikulum? Apa memang ada perbedaannya antara 13 dan Merdeka? Kalau kurikulum itu, kalau menurut saya, Pak, ya, memang harus berubah. Oh ya. Kurikulum harus berubah karena perkembangan zaman, kemudian kebutuhan, pola pikir anak, kita harus menyesuaikan. Karena pada dasarnya kan pendidikan itu menuntun anak, gimana caranya anak itu bisa berhasil. Karena pada intinya kita ngambilnya kan endingnya. Anak itu harus bisa bermasyarakat, bisa menjadi diri mereka sendiri, sesuai dengan yang mereka mau. Sekolah hanya mengantarkan, kayak gitu aja. Nah, sekarang kita dituntutkan dengan generasi Z, di mana anak itu yang sudah misal ibaratnya kalau dulu ilmu itu hanya didapatkan dari Bapak Ibu guru. Tapi kalau sekarang anak itu dibebaskan untuk mengeksplor diri, ngambil informasi dari mana saja. Nah, itu yang merubah. Kemudian yang mungkin dirasa juga masih sangat kurang, Pak. Semangat anak untuk belajar, terus mencintai negara itu juga akan. Sekarang ada tambahannya, jadi ada P5. Ada P5. Iya, proyek penguatan pelajar Pancasila itu. Oh, begitu. Jadi intinya bahwa K13 itu disempurnakan lagi menjadi kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka yang menjadi apa istilahnya poin-poin yang harus diberikan yang dulu tidak ada di K13 itu apa selain P5 itu? Kalau yang sekarang itu anak lebih diberikan kebebasan. Gitu. Dia bebas berekspresi. Ibaratnya guru pun itu tidak mentok dia harus mengikuti ini gitu enggak. Model pembelajarannya itu juga sekarang sudah blending, Pak. Jadi mengaitkan antara teknologi dengan kenyataan gitu. Kemudian dimungkinkan kalau dulu kan masih berdiri sendiri. Ibaratnya seperti matematika, kemudian pelajaran matematika sama bahasa Inggris. Itu kalau dulu kan masuknya di grup A ya, Pak. Kalau sekarang itu masuk kejuruan. Oh, masuk di masuk kejuruan. Iya, masuk kejuruan. Jadi dimungkinkan karena nanti pada dasarnya di endingnya juga matematika, bahasa Inggris, anak harus bisa berkomunikasi, bisa menghitung sesuai dengan kompetensinya, begitu. Jadi
ini penyelarasan kurikulum. Kalau dulu itu kan kita penyelarasan kurikulum itu hanya sama di UDI. Ya. Tapi kalau sekarang enggak, Pak. Ya. Ya, itu di dalam prakteknya. Ya. Nah, kemudian di dalam administrasinya itu kan ada perbedaan antara K13 dan kurikulum merdeka. Misalkan dulu ada KI-KD, sekarang itu berubah jadi apa itu? Kalau KI-KD, kalau dulu kan KI-KD, sekarang jadi CP. Oh, nah, apa itu CP? Capaian pembelajaran. Oh, capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu guru itu bisa menjabarkan jadi ATP, Pak. Alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, ini yang membedakan karena Bapak Ibu guru itu dikasih kebebasan untuk membuat ATP itu sendiri. Oh, jadi bisa dikreasi lah. Iya, dia bisa berkreasi, kemampuan. Menyamakan atau menyesuaikan dengan keadaan sekolahnya masing-masing, dengan siswanya masing-masing. Begitu. Kalau dulu kan pakem, harus begini. Nah, ini enggak. Jadi Bapak Ibu guru itu lebih fleksibel gitu. Oh, anak saya bisanya begini, berarti cara saya begini. Itu boleh, Pak, dirubah-rubah gitu. Makanya dokumennya sekarang berubah menjadi KOS ya. KOS nggih. Ya, kurikulum operasional sekolah. Oh, begitu. Ya. Nah, kemudian ini Bu Kesi, karena ada perubahan kurikulum, guru-guru harus mengikuti perubahan itu. Apakah sekolah juga sudah mengadakan pengembangan kemampuan guru-gurunya semacam workshop untuk kurikulum merdeka ini? Alhamdulillah sudah, Pak. Kita kemarin itu ya alhamdulillah dapat program PK itu ya. Kemudian dari beberapa Bapak Ibu guru itu dapat ini Pak, pembelajaran. Memang kalau dikatakan ya hanya sedikit karena 7 orang kan. 7 orang itu kepala sekolah, pengawas, kurikulum, kemudian BK, guru normatif, ada guru jurusan gitu. Nah, itu jadi tim pembelajar. Dan dari tim ini kita solid, Pak. Alhamdulillah. Saya dapat teman-teman yang enak juga. Itu kita solid membagikan, Pak. Jadi praktek baik. Jadi apa yang kita dapatkan dari pelatihan itu kita bagikan. Ya, kita buat sejenis kayak diklat gitu, workshop. Ya, isinya teman-teman kita sendiri gitu. Dan Bapak Ibu guru itu sebenarnya dari pemerintah juga memfasilitasi, Pak. Ya. Ada PMM. Nah, di situ Bapak Ibu. Apa PMM? Pembelajaran. Platform Merdeka Belajar mengajar, itu. Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu guru di samping bisa belajar dari narasumber yang temannya tadi juga bisa belajar mandiri di PMM. Dari PMM. Apakah Bapak Ibu guru sudah punya akun semua untuk bisa masuk PMM itu? Insya Allah sudah. Kemarin ada beberapa yang belum, Pak, sudah diajukan dan ini kemarin saya sudah sama operator menginfokan kembali bahwasanya ini harus diaktifkan. Ini alhamdulillah sudah diaktifkan. Gitu. Itu nanti pengaruhnya sama rapot sekolah juga soalnya. Ya, alhamdulillah. Berarti guru zaman sekarang itu sudah beda dengan yang lalu-lalu. Kalau dulu harus belajar dari narasumber yang datang ke sekolah atau guru yang datang ke tempat seminar. Tapi sekarang secara mandiri bisa belajar secara online. Asalkan rajin membuka PMM, platform Merdeka Mengajar, maka Bapak Ibu guru akan meningkat kompetensinya di dalam mendidik dan mengajar anak-anak. Kan begitu ya? Ya. Kemudian terkait dengan ini Bu Kesi, di kurikulum merdeka itu kan dituntut Bapak Ibu guru mempunyai komunitas belajar begitu ya? Apakah di sekolah ini juga ada komunitas belajarnya begitu? Ada, Pak. Contoh apa? Nah, ini gini. Kita kan komunitas belajar itu kalau dulu kan pikirannya wah kita harus bikin komunitas belajar yang besar, jumlah orangnya banyak, harus dari satu sekolah dengan sekolah lain. Itu tidak sebenarnya. Yang dinamakan dengan komunitas belajar, kelompok belajar itu tidak harus banyak orang, tetapi walaupun 2 atau 3 orang di mana mereka itu membuat suatu terobosan, saling berbagi informasi gitu. Untuk langkah kemajuan itu sudah bisa dikatakan komunitas. Nah, kemarin akhirnya kita bikin gini. Kalau kita menyatukan semua Bapak Ibu guru, itu akan rancu karena memang akan sangat terlalu besar gitu. Terus akhirnya kita mengkelompokkan per mapel, Pak. Sesuai mata pelajarannya. Iya, sesuai mata pelajarannya. Dan alhamdulillah itu bisa. Bisa berbagi. Iya, bisa berbagi. Akhirnya misalnya yang satunya aku kesulitan nih bikin RPP-nya gitu. Nah, yang satunya saya udah punya. Kemarin saya udah mencoba mengajar pakai ini, itu anaknya jalan gitu. Mereka bisa saling berbagi begitu. Oh, begitu ya. Iya, ada komunitasnya yang bisa saling dukung gitu loh, Pak. Ya, alhamdulillah. Bisa bagi-bagi. Nanti aku ngajarnya pakai ini ya. Sampean coba pakai ini, mungkin bisa gitu. Ya.
ini yang komunitas di dalam sekolah. Di dalam sekolah. Nah, samping itu Bapak Ibu guru juga ada komunitas lain yang antar sekolah, istilahnya kabupaten gitu ya. Ada Pak, ada di kabupaten. Kalau di sekolah kita punya komunitas pintar sekolah, tapi kalau keluar Bapak Ibu guru itu ada yang ikut MGMP. Ada juga yang saya bilang tadi PMM itu Pak. Di PMM itu walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi kita bisa ikut webinar. Oh gitu ya. Gitu. Iya. Kan jadi di PMM itu juga ada seminarnya kayak gitu, workshopnya gitu. Ada di komunitasnya. Aja. Iya, tinggal gitu. Ada komunitas. Kalau kita masuk komunitas itu, nanti biasanya ada masuk link WA gitu Pak. Nah nanti kalau misalnya komunitas yang adain acara apa, memang tidak selalu terus ketemu, enggak Pak. Sekarang sudah enggak zamannya ibaratnya kita mau bikin acara apa harus tatap muka. Enggak harus ke tatap muka. Karena kalau tatap muka yang banyak tidak belajarnya, makannya. Makanya sekarang dirubah menjadi PMM gitu ya. Enggak Pak. Nanti ditinggal terus anak muridnya Pak. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini terkait dengan pembelajaran kan mesti hubungannya sama administrasi. Nah, administrasi pembelajaran apakah Bapak Ibu guru yang di sekolah ini sudah semuanya menyusun sesuai perencanaan dan sesuai yang akan diajarkan? Alhamdulillah sudah. Dan kemarin itu awal tahun Pak, ya kepala sekolah saya baik Pak. Gitu ya. Baiknya gimana baiknya? Saya dibantuin Pak. Gini, Bekasi besok itu ya supervisi perangkat pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai gitu. Oke Pak, nanti saya jadwalkan. Jadi awal pelajaran itu kan memang sudah ada supervisi perangkat pembelajaran gitu Pak. Begitu awal tahun pembagian jam gitu, kan kita bagikan Bapak Ibu mengajarnya ini gitu. Komunitas sudah ada, jadi mereka bisa komunikasi cepet itu Pak. Jadi waktu seminggu Bapak Ibu ini sudah ada jadwal supervisi perangkat jadi nih Pak. Alhamdulillah. Baik-baik kok Pak. Oh iya, ini Bapak Ibu guru itu kalau diandaikan tentara, maka perangkat pembelajarannya itu adalah senjatanya. Nggih. Kalau mau perang nggak bawa senjata, ya nanti ketembak duluan. Nah, Bapak Ibu guru alhamdulillah SMK Jatirogo itu sudah siap, senjata meriamnya sudah ada, bedilnya sudah ada yang mau nyerang ya kita sudah bisa bertahan dan bisa menyerang, akhirnya kita menang kan begitu ya. Alhamdulillah, itulah kehebatan SMK Jatirogo. Nah, kemudian terkait dengan struktur kurikulum Bu Kesi, kalau dulu itu ada program normatif, adaptif, produktif, apakah yang Merdeka itu juga masih sama? Kalau sekarang ada umum sama kejuruan saja. Oh, umum sama kejuruan. Yang umumnya itu hampir sama dengan kalau dulu normatif adaptif. Hanya saja sekarang yang matematika sama kejuruan itu masuk ke kejuruan. Kalau dari dulu kan yang masuk kejuruan itu kan hanya ini Pak, informatika, ada mapel-mapel kejuruan itu saja. Tapi sekarang matematika sama bahasa Inggris itu masuk. Alhamdulillah. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan lah, hanya pengelompokannya saja. Tapi alhamdulillah bisa alhamdulillah jalan. Kemudian untuk pembagian tugas mengajar Bu Kesi, apakah di sekolah ini semua Bapak Ibu guru kebagian tugas dan rata-rata dapat jam berapa toh? Jam mengajarnya itu loh. Kalau di rata-rata gitu aja. Rata-rata 30 jam, Pak. Sampai 30 ya. Alhamdulillah. Ya, harapannya besok kalau ada P3K ya kita dapat tambahan guru lagi gitu, Pak. Jadi tidak 30 jam. Dan ini gini, Pak. Saya harapkan juga kemarin itu saya bagi Pak, dibagi juga. Tidak satu guru itu hanya ngajar di satu level. Jadi kalau bisa Bapak Ibu guru itu ngajar di kelas 1, di kelas 2 atau kelas 2 sama kelas 3 gitu. Walaupun misalnya nggak 1, 2, 3 mungkin terlalu berat Pak, karena menghadapi anaknya agak susah. Jadi kemarin itu ada yang kelas 1, kelas 2, ada kelas 3, ada yang kelas 1, kelas 3 begitu. Jadi mereka itu Bapak Ibu guru bisa mengenal lebih jauh anak-anaknya gitu, mengenal anak kelas 1 gitu. Membaur gitu. Membaur ya. Jadi sudah dibagilah tugasnya kayak macam itu ya. Kemudian ini tugasnya Bapak Ibu guru kan selain mengajar juga membimbing dan macam-macam. Apakah Bapak Ibu guru itu juga diberi tugas untuk membimbing ya wali kelas lah, jadi wali kelas, jadi kakomli macam-macam itu? Apakah semuanya ada kebagian gitu? Ada. Ada Pak. Di sini kan Bapak Ibu guru wali kelas itu pasti ngajar di kelasnya masing-masing. Jadi mereka pasti menyempatkan untuk memberikan wejangan, informasi, kemudian bimbing anak-anak terlepas dari mapel itu sendiri. Begitu. Terus untuk ke atasnya itu terorganisir Pak, karena setiap 2 bulan sekali kita ada rapat koordinasi wali kelas. Nah dengan rapat itu
ini kan bisa memberikan wadah untuk Bapak Ibu wali kelas untuk berbagi informasi tentang kelasnya. Misalnya kelasnya ada masalah apa sama BK lah kayak gitu-gitu tuh ada forumnya sendiri yang besar gitu. Sebenarnya kalau bagi saya itu bermanfaat sekali, Pak. Setidaknya begini, ketika melihat orang lain, misalnya ada wali kelas lain yang mengatakan, oh anak saya ada yang bermasalah begitu ya Pak. Pasti di sana itu kepala sekolah saya pasti tanya gini, gimana sudah ditangani gitu. Nah pasti tanya gitu kan. Lah sudah Pak, ditanganinya bagaimana? Begini gitu kan Pak. Nah dari situ kalau buat saya itu bisa memberikan pembelajaran ke Bapak Ibu guru yang lain ya. Oh berarti nanti kalau ada masalah yang sama, kayak gitu, nah saya bisa caranya kayak gitu. begitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi komunikasi antar Bapak Ibu guru, kepala sekolah, Waka, Kakomli. Nah, Kakomli itu bisa BP. Ya, itu karena memang ada BP-nya juga, ada BK-nya juga. Ya. Nah, ini yang penting karena apa? Semua yang ada di sekolah itu harus saling bantu-membantu untuk prestasi anak-anak, kan begitu ya. Nah, nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa jalan sendiri. Nah, jadi semuanya Bapak Ibu guru yang ada di SMK Jatirogo tugasnya tidak hanya mengajar aja, tetapi juga membimbing, mengarahkan anak-anak melalui kegiatan-kegiatan yang ada, kan begitu ya. Nah, ini kemudian untuk pembelajaran sikapnya atau attitude-nya, kepribadiannya. Di kurikulum Merdeka kan ada P5 gitu ya. Iya, ada. Nah, apakah SMK Negeri Jatirogo itu juga sudah melaksanakan P5 itu? Sampun, Pak. Yang terakhir yang baru aja kemarin ini kita membuat dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Bangunlah jiwa dan raganya. Ya. Kita pengen anak-anak SMK Negeri Jatirogo itu sehat jiwa dan raganya. Sehat jiwanya, sehat raganya. sehat raganya. Sehat jiwanya. Ada acara tiap Jumat itu ngaji bareng. Ngaji bareng itu jiwanya. Sehat. Secara fisik, raganya kita kemarin ajak jalan-jalan. Jalan-jalan, refreshing, jalan kaki. Kemudian muter ini Pak, mengenal lingkungan sekitar SMK. Mengenal lingkungan sekolah. Terus habis itu ke sekolah makan bareng, makan makanan sehat. Walaupun nggak banyak Pak. Nggak banyak. Setidaknya ada menu sehat ada sempurna. Ya, ada susu yang kita bagi ke anak-anak gitu. Iya, alhamdulillah. Yang nggak sehat tinggal satu Mas Riki ya. Kurang susu itu Anak saya 2 ini Pak, ya Allah Pak. Yang satunya besar, yang 2 ini Pak masih kurus. Ya, itu P5 yang merupakan bagian yang harus dilaksanakan oleh sekolah yang mengadopsi kurikulum Merdeka. Ya. Kemudian terkait dengan pembagian jam antara jam teori dengan praktik bagaimana? Karena SMK kan harus praktik. Bagaimana cara mengaturnya begitu? Di kurikulum, struktur kurikulum itu sudah ada pembagian jamnya Pak. Sudah ada pembagian jam, bahwasanya pelajaran ini berapa jam. Dan itu sudah diatur, saya tidak sendiri Pak. Saya itu dibantu oleh Kakomli. Oh ya. Karena saya kan pasti tidak akan bisa memahami di setiap jurusan. Tiap jurusan mempunyai spesifikasi sendiri. Dan saya dibantu oleh Bapak Kakomli, Bapak Ibu Kakomli, dia kan yang memetakan. Dia akan lebih tahu teman-temannya itu lebih kompeten di pelajaran apa, misalnya gitu. Nah, mereka di teorinya, apakah di prakteknya nanti begitu. Dibagi berapa gitu. Nah, itu saya dibantu oleh Kakomli. Gitu. Kakomli yang membantu saya. Oh ini segini Bu, ini begini. Nah, termasuk ruang yang digunakan untuk belajar. Kalau ruang yang digunakan untuk belajar itu saya tetap sama Pak Sarpras Pak. Ya, itu yang teori. Maksud saya yang praktik. Iya, kan? Sama saja sama Pak Sarpras. Nanti kalau misalnya Pak Sarpras, saya butuhnya ini, ruangan ini bisa nggak? Ini tetap saya pakai gitu. Kalau Pak Sarprasnya ini sementara nggak bisa dulu Bu, nanti saya tetap muter lagi, cek lagi gitu Pak. Tetap ada komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. Gitu. Ini berikutnya tentang pembelajaran itu kan sekarang itu sudah berbasis multimedia. Apakah SMK Jatirogo itu juga punya peralatan multimedia yang bisa digunakan untuk pembelajaran semacam touchscreen lah semacam itu? Punya Pak. Punya ya. Coba Pak. Bisa diceritakan itu? Wah, bisa Pak. Yang di SMK Pak ya. SMK itu 41 ruang itu punya 7 lab Pak. Sekarang ditambahin lagi. Sekarang aja lagi. Sekarang tambah 1 lagi. Dan yang satu ini yang istimewa, walaupun belum semua tersetting. Kemarin saya nyoba-nyoba Pak. Sudah ada touchscreen-nya. Jadi kalau Bapak Ibu guru misalnya lupa nggak bawa
spidol, nggak usah bawa spidol Pak. Langsung dicatat sini tuh. Iya, pakai HP, ngetik, jadi. Sudah jadi ya. Sudah jadi. Kalau dia udah Pak tanya, misalnya nggak jelas begitu, kita bisa pakai tangan, sama kayak HP gitu, tinggal garis-garis, nah gitu. Jadi, sudah ada. Papan tulisnya sudah tidak perlu lagi yang manual. Ya, walaupun sudah baru satu digital, ya. Iya, setidaknya sudah ada contohnya. Nah, kemungkinan ya ke depan nggak mungkin nggak Pak kepala sekolah saya itu. Oh gitu ya. Hampir semua ruangan nanti dikasih gitu ya. Alhamdulillah. Oh, nanti lah diusahakan gitu Pak. Ya. Nanti bilang kayak Pak Ge. Iyalah. Saya itu sampai ngelak gara-gara informasinya dari Ibu Wakakurikulum. Tak minum dulu ya. Begitu hebatnya penanganan proses pembelajaran di sekolah sehingga layanan pendidikan, layanan teorinya, layanan prakteknya bisa dilaksanakan dengan baik. Sudah cukup banyak yang disampaikan Bu Gaisi. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah. Nah, ini akan menambah ilmu, menambah informasi bagi pemirsa terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan dengan SMK Jatirogo. Nah, karena informasinya lengkap harus diberi hadiah ini ya. Hadiahnya apa? Pantun. Ya. Pantun, Pak. Iya, ada satu pantun saja, tidak usah banyak-banyak. Ada anak cantik berkulit kuning langsat. Wajahnya berubah menjadi sebuah kenangan. Belajar tidak akan membuatmu tersesat, justru akan mempermudah dalam melewati tantangan. Salam jago, terus semangat, maju bersama.